tengah sunyinya malam Nusantara, ada warisan rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Warisan ini bukan sekadar doa, bukan sekadar wirid, tapi sebuah amalan mistis yang diakini para leluhur mampu menumbuhkan kewibawaan. Seorang raja bisa ditakuti tanpa harus mengangkat senjata. Seorang guru bisa dihormati hanya dengan tatapan mata. Inilah yang disebut pangiket wibawa sejati. Amalan kewibawaan ini dipercaya berasal dari tanah Jawa dulu. Para wali menyisipkan doa Islam ke dalam laku tirakat orang desa. Namun di Bugis Makassar, dikenal pula amalan serupa bernama Bismillah ke-313. Kedua jalur ini menyatu menjadi satu pusaka yang diwariskan turun-temurun. Dan seperti semua ilmu rahasia Nusantara, tidak sembarangan orang boleh membuka dan mengamalkannya. Ada dua jalan yang biasa ditempuh. Yang pertama adalah tirakat mutih 3 malam. Selama 3 hari, pengamal hanya makan nasi putih dan minum air putih. Pada malam hari, ketika dunia terlelap, ia duduk bersila membaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi 3 kali, lalu melanjutkan dengan Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir masing-masing 100 kali. Yang kedua disebut jalan istiqomah. Setelah syalat Isya, dengan hati bening, pengamal membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Dilakukan tanpa henti selama 40 malam berturut-turut. Tidak boleh putus, tidak boleh malas. Sebab bila berhenti di tengah jalan, maka auranya hilang dan manfaatnya sirna. Apa yang terjadi bila seseorang berhasil melalui tirakat ini? Kewibawaan mulai muncul tanpa diminta. Tatapan matanya membuat orang segan. Perkataannya membuat orang tunduk dan percaya. Kehadirannya menyejukkan, tapi sekaligus menggetarkan. Inilah yang oleh leluhur disebut aura pangreksa. Sebuah kekuatan halus yang menjaga, menaungi, sekaligus mengikat hati orang lain untuk hormat. Ada kisah lisan dari Bugis yang masih dituturkan sampai hari ini. Seorang pemuda miskin merantau ke Makassar. Setiap hari ia diejek, dipandang sebelah mata. Hingga suatu malam, seorang tua memberinya ijazah amalan Bismillah ke-313. Tanpa ragu, ia jalani 40 malam berturut-turut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ketika tirakatnya genap, perubahan mulai terlihat. Ia tak lagi diremehkan. Pedagang-pedagang besar mulai percaya padanya. Setiap ucapannya dianggap bijak. Dari sinilah rezekinya terbuka. Ia kembali ke kampung dengan nama baru, Latu Wibawa, orang yang disegani. Karena auranya, bukan karena harta. Namun perlu diingat, amalan kewibawaan bukan untuk kesombongan, bukan untuk menindas mereka yang lemah. Jika digunakan dengan niat jahat, maka ilmu ini bisa berbalik. Harisma sirna, harga diri runtuh, bahkan bisa mendatangkan kesialan bertubi-tubi. Sebab wibawa sejati hanya lahir dari hati yang bersih. Kini rahasia ini sudah kau dengar. Jika engkau merasa siap menerimanya, ucapkan di kolom komentar, "Qabiltu," aku terima. Tuliskan pula pengalamanmu. Bila engkau sudah merasakan aura kewibawaan dari lelaku ini. Sebab kisah nyata adalah saksi paling kuat dari keberhasilan tirakat. Dan jangan lupa, dukung terus channel Serat Rusafa. Disinilah kita membuka kembali Tiber Ilmu Rahasia Nusantara, agar warisan leluhur tidak hilang di telan zaman.